Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad guru yang berkarya mencari guru Allahu Akbar Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air rahimakumullah, dan yang terkhusus kepada beliau Bapak Ibu pembina pembimbing Ustadz wal Ustadzah, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Perdana dan yang paling utama sebelum kita kaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, mari semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Dengan mengucap hamdalah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Yang punya kitab aslinya silahkan dibuka halaman 227. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil musafahati, pasal menjelaskan tentang musafahah. Pasal menjelaskan tentang musafahah atau pasal menjelaskan tentang bersalam-salaman. Ai alam walu wasapa sira annaha ing temen setuhune musafahah iku sunnatun sunnah mujma' alaih kang den sepakati inda talaki kang den sepakati ulama inda talaki arikalane tetemu dulur. Ketahuilah bahwasannya bersalam-salaman itu hukumnya sunnah secara mujma' alaih, kesepakatan ulama ketika bertemu saudara. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari ing dalam hadis sahih Bukhari. An Qatadah saking sahabat Qatadah kala ngendika sinten Qatadah. Kultu ngucap sapa ingsun li Anasin maring sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas, aku berkata kepada sahabat Anas, akanat al-musafahatu fi ashabin nabi? Qala na'am. Akanat ono to ono opo al-musafahatu salam-salaman iku fi ashabin nabi ing dalem piro-piro sahabate nabi. Kala ngendika sinten Anas, na'am. Qatadah bertanya kepada sahabat yang paling dekat dengan Rasul, sahabat yang menjadi khadimnya Rasul adalah sahabat Anas. Ketika Anas ditanya, apakah bersalam-salaman itu ada atau dilakukan oleh para sahabat Nabi? Anas menjawab, na'am, iya.
Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi sahihail Bukhari wal Muslim ing dalam hadis loro ni Bukhari Muslim fi hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadisnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi qissati taubatihi ing dalam kisah taubate Ka'ab bin Malik kala ngendika sapa Ka'ab bin Malik faqama mongko jumeneng ilaya maring ingsun sapa Talhah bin Ubaidillah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hale enggalan sapa Talhah hatta safaha hingga nyalami sapa Talhah ing Ka'ab wahanaani lan ngrenggo-ngrenggo sapa Talhah ing Ka'ab. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim ketika Ka'ab bin Malik dijelaskan dalam kisah taubatnya Ka'ab bin Malik, berdirilah Talhah menyambut Ka'ab bin Malik seraya langsung menyalaminya dan langsung memberikan penghormatan. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun bil isnad sahih fi sunani Abi Dawud dengan Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas lama jaa semangsane teka sapa ahlul Yaman ahli penduduk Yaman qala mongko ngucap lahum maring ahlul Yaman sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah sungguh telah datang kepada kalian ahli Yaman merekalah manusia pertama yang datang dengan bersalam-salaman. Jadi man wahum awwalu man ja'a bil musafahah orang yang pertama kali ketika datang melakukan bersalam-salaman adalah ahlul Yaman. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibni Majah nganil Bara radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Bara kala ngendika sinten Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Ma min muslimaini ora ono saking wong Islam loro yaltaqiyani kang tetemu karone fayatasafahani mongko padha salaman karone sapa muslimaini illa ghufira angin den ngepura sapa lahuma muslimaini qabla ayatafarraqa sadurunge ento pisah sapa muslimaini. Dua orang Islam tidak bertemu lalu mereka saling bersalaman kecuali keduanya diampuni oleh Allah dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Kalau kita terjemah langsung, dua orang Islam yang saling bertemu lalu bersalaman, maka dia akan diampuni, mereka akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Padahal tidak mengucap apa-apa dalam hadis ini. Tidak mengucap hamdalah, tidak mengucap istighfar, tidak mengucap sholawat. Bertemu saja kok mau bersalaman sebelum berpisah, dosanya diampuni. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi wa Ibni Majah ngan Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas kala ngendika sapa rajulun wong lanang saking sahabat ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan haniya lahu qala la ya Rasulullah duh Kanjeng Rasulullah ar-rajulu utawi wong lanang mina saking ingsun iku yalqa tetemu sapa rajul akhahu ing dulure rajul
sebagian dari kita ini bertemu dengan saudaranya atau dengan temannya. Ayan haniyalahu, apakah kami harus membungkuk atasnya? Kalau kami bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, apakah kami harus membungkuk ya Rasulullah? Apa jawabnya Rasul? Qala la, tidak, tidak usah membungkuk. Lalu apa namanya? Si rajul tadi bertanya lagi kepada Rasul, afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu? Apa kami harus merangkul lalu mengecupnya? Rasul menjawab, qala la, tidak. Jadi kalau kamu bertemu dengan saudaramu, bertemu dengan temanmu, bertemu dengan sahabatmu, tidak harus membungkuk, tidak. Apa harus merangkul dan mengecupnya? Tidak, kata Rasul. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, faya'khudu biyatihi wa yusafihuhu? Apakah harus mengambil tangan dan menyalaminya? Apa jawabnya Rasul? Naam, ya. Jadi kalau bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, itu lambaik bersalamanlah. Qala ngendika sinten At-Tirmidzi, hadisun hasan fil babil ahadisul katsirah. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fil Muwatta Imam Malik, ing dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab hadis namanya kitab Muwatta. Kitab hadis pertama rahimahullahu an Atha bin Abdillah Al-Khurasani, kala ngendika sinten Atha. Kala ngendika limaring ingsun sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasafahu yadhabul ghal wa tahadau tahabbu wa tadhabis sakhna. Tasafahu padha salam-salamono sira kabeh. Yadhab mongko bakale ilang apa al-ghalu unek-unek Allah. Saling bersalam-salamanlah kalian semua, maka akan hilanglah segala keburukan, pikiran-pikiran buruk. Wa tahadu lan podo aweo hadiah sira kabeh. Tahabbu mongko podo demen sapa sira kabeh. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Wa tadhab dan budaro, wa tadhab dan hilang apa asakhna'u, unak-unak Allah. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai dan hilanglah pikiran-pikiran buruk. Hadal hadisul mursal. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wa'lam dan warwa sapa sira anna hadhil musafaha, sesungguhnya bersalaman itu mustahabatun inda kulli liqa'in, sungguh disunahkan ketika setiap bertemu. Wa amma ma i'tadahun nasu minal musafahati ba'da salati subhi wal asar. Wa amma malan anapun utawi salaman i'tadahu kang ngadatake ing masafa'an nasu menungso minal musafahati, nyatane saking salaman ba'da salati subhi wal asar, sawise salat subuh lan asar, iku fala asla mongko ora ana asal hak dalil iku maujud lahu maring fi syar'i ing dalam syara' ala hadal wajhi ing atase iki wajah. Perlu diketahui, sedangkan bersalaman yang telah menjadi pengadatannya para manusia setelah melakukan sholat jamaah subuh dan sholat jamaah asar, itu tidak ada asal dalil dari syariat, tidak ada. Walakin la ba'sa fihi, akan tetapi tidak ada bahaya, boleh-boleh saja, tapi tidak ada dalil yang kuat. Fa innal aslal musafahati sunnatun, karena sesungguhnya muasalnya musafahah itu sunnah. Wa qaunuhum hafidu alaiha fi ba'dil ahwal,
wa kunuhum lan ananin nas iku hafadu podong joko sapa nas alaiha ing atase musafaha fi ba'dil ahwali ing dalem sebagiane pira-pira tingkah wa faratulan lewati wates sapa nas fiha ing dalem musafaha wa faratulan lewati wates wa faratulan lewati wates sapa nas fiha ing dalem musafaha fi katsirin ing dalem akeh-akeh minal ahwali saking pira-pira tingkah wa aksari halan pira-pira akeh ahwal iku la yakhruju ora metu apa zalika lebakdu mengkono-mengkono sebagian nas dan kaunihi saking anane dan kaunihi saking anane dzalik iku minal musafahati alladzi warada syara'u yang warada kang tumeka apa syar'u syara' bi asliha kelawan asale musafahah. Tetapi bersalam-salaman ketika selesai sholat itu memang tidak ada dasar. Tapi bukan berarti terus haram, bukan. Boleh-boleh saja. Karena memang musafahah itu memang hukumnya sunnah. Pada sebagian situasi dan kondisi memang hukumnya sunnah. Tapi juga tidak harus setelah salam harus salam-salaman. Setelah selesai harus salam-salaman. Tidak harus gitu. Tidak harus gitu. Akan tetapi seperti itu juga tidak melanggar syariat. Boleh-boleh saja. Tapi juga jangan dijadikan pengadatan ketika selesai sholat harus salam-salaman. Tidak seperti itu. Kalau pontoh bersalaman juga tidak apa-apa. Karena memang salam hukumnya sunnah. Tapi juga jangan dijadikan seperti hal yang wajib harus salam-salaman. Tidak seperti itu. Nah, gitu loh. Wa qad dzakara asy-Syaikh Imam Abu Muhammad bin Abdissalam rahimahullahu taala fi kitabih Al-Qawaid annal bid'ah temen setuhune bid'ah iku ala khamsati aqsamin dibagi dadi 5 bagian. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Wajibatin yaitu bid'ah yang wajib, wa muharramatin dan bid'ah yang diharamkan, wa makruhatin dan bid'ah makruh, wa mustahabbatin bid'ah mustahab yang dianjurkan, wa mubahatin dan bid'ah yang hukumnya mubah. Kala ngendika sinten Syekh Abdus Salam, wa min amsilatil bid'ahil mubahah dan termasuk contoh bid'ah yang mubah al-musafahatu aqbas subhi wal asr yaitu bersalam-salaman ketika selesai sholat jamaah subuh dan asar. Wallahu a'lam. Jadi bersalam-salaman setelah selesai sholat itu hukumnya mubah-mubah saja. Tidak sunnah dan juga tidak haram. Ya boleh saja, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau pontoh dikerjakan juga tidak dosa. Nah, gitu loh. Makanya kadang saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Jadi perlu diketahui bersalam-salaman setelah selesai salat jamaah subuh dan asar itu bid'ah mubahah. Kultu ngucap sapa ingsun wayam bagilan prayoga apa yakhtaroza yen ton jaga sapa wong min musafahatil amradil hasanil wajhi saking yen to ngedoi sapa wong min musafahatil amradil hasanil wajhi yaitu bersalaman dengan anak muda yang ganteng wajahnya. Sebaiknya seseorang jangan bersalaman dengan anak remaja yang ganteng wajahnya. Kenapa seperti itu? Fa inna nadra ilaihi haram kama qaddamnahu fil fasal. Karena melihat wajah anak yang seperti itu hukumnya haram seperti keterangan yang telah saya sampaikan dalam pasal sebelum ini. Wa qad qala ashabuna kullu man harama nadru ilaihi harama masuhu.
Ashabus Syafi'i menjelaskan setiap orang yang haram untuk melihatnya, maka haram pula untuk menyentuhnya. Bal masu asyaddu, bahkan setiap orang yang haram melihatnya, maka haram tersentuh, bahkan menyentuh lebih haram. Fa innahu yakhillu nadru ilal ajnabiyah idza arada ayatazawwajaha. Sesungguhnya seseorang itu diperbolehkan melihat wajah wanita lain, wanita yang bukan mahram, ketika mereka akan menikahinya. Wa fi halil bai' wasyira' wal akhdi wal 'ata, dalam keadaan jual beli atau memberi atau mengambil wanah wizalik. Jadi orang wala yajuzu masuha fi syai' min dzalik. Orang itu diperbolehkan melihat wajah ajnabiyah ketika akan menikahinya dan ketika jual beli, ketika mengambil atau memberikan barang dan contoh-contoh yang lain. Tetapi wala yajuzu massuha fi syai'in min dzalik, tapi tidak diperbolehkan menyentuh sesuatu dari bagian ajnabi itu. Jadi salaman juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada. Faslun wa yustahabbulan dan sunahake ma'al musafahati sartane salaman. Opo albasa satu ajere peraupan. Opo albasa satu ajer bil wajhi kelawan wajah. Maka disunahkan bersamaan dengan salaman-salaman itu, yaitu dengan wajah yang ceria. Wa du'a'u bil maghfirah wa ghairiha, dan juga mendoakan mendapatkan ampunan dan selainnya. Jadi dengan bersalaman disunahkan dengan senyum, wajahnya penuh dengan senyum, dan juga mendoakan mendapatkan ampunan atas segala dosa. Wa rawaina fi sahihin Muslim dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Dzar, kala ngendika limaring ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, wahai Abu Dzar, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalaqiya akhaka biwajhin talik, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang penuh dengan ajere peraupan, dengan wajah yang bahagia gitu loh. Jadi kalau ketemu teman, ketemu saudara itu jangan pakai wajah yang garang, berseri-seri gitu, senyum gitu. Ya minimal senyumlah kalau ketemu itu. Enggak harus ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa nanti dikira udah kumat nanti. Ya senyum aja lah. Jadi jangan remehkan kebaikan, jangan remehkan sesuatu yang baik walaupun cuma senyum ketika bertemu dengan saudara. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sunni nganin Bara nganin Azib radhiyallahu anhu maqala ngendika sinten Bara. Kala ngendika sinten Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslimaini idzal taqaya fatasaffaha wa takasyara biwuddin wa nasihatin tanatharat khatayahum bainahuma. Innal muslimaini temen setuhune wong Islam loro iku idal taqaya rikanane ketemu sapa muslimaini fatasafaha, mongko padha salaman sapa muslimaini, fatasafaha mongko padha salaman sapa muslimaini, wa takatsarolan padha ajar praupane sapa muslimaini,
biwuddin lawan welas wa nasihatin lan ngarepake bagus tanah sarot mongkor rontok apa khotoyahum pira-pira keluputane muslimaini apa khotoyahuma keluputane muslimaini bainahuma antarane muslimaini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika dua orang Islam saling bertemu lalu mereka bersalaman dan mereka saling wajahnya itu tersenyum berseri-seri karena berbelas kasih, maka rontoklah semua dosa-dosa kecil di antara keduanya. Siap ya. Wa fi riwayatin idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha ta'ala wastaghfara ghafarallahu azza wa jalla lahuma. Ketika dua orang Islam bertemu lalu bersalaman dan memuji kepada Allah dan memohon ampunan, maka Allah akan mengampuni keduanya. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi ing dalam hadis Muslim lan Anas radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kala ngendika sinten Nabi, ma min abdaini ora ana saking kawula loro mutahabbaini kang padha asih-asihan karone fillahi krana Allah. Tidak ada dua hamba yang saling mencintai karena Allah. Yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, lalu salah satunya menghadap saudaranya, fayusafihuhu, lalu bersalaman, fayusalliyani ala nabi, dan mereka bersalawat kepada Nabi. Inilah dalilnya ketika orang bertemu lalu bersalawat, illa lam yatafarraqa hatta yughfara dunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Dua hamba yang saling mencintai karena Allah, kita bertemu dengan saudara muslim kita, bertemunya saling menghadap-hadapan lalu bersalaman keduanya dan saling membaca salawat kepada Nabi, maka mereka tidak akan berpisah sehingga diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akhir. Ini hadis dari Anas di dalam Sahih Muslim. Jadi kalau ditanya, apa ada orang bertemu kok baca salawat, salaman sambil baca salawat? Orang yang ngomong kayak gitu, mungkin dia belum baca Sahih Muslim atau belum baca kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Warawayna fihi an Anas aidan qala, nanti sinten Anas, ma akhada Rasulullah biyadi rajulin fa faraqahu hatta qala Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul tidak memegang tangannya sahabatnya kecuali sebelum berpisah Rasulullah mendoakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah Ibamid on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, kesimpulan kajian pagi hari ini, ketika kita bertemu sesama muslim, laki-laki bertemu laki-laki, wanita perempuan bertemu dengan wanita, maka disunnahkan untuk saling bersalam-salaman. Bisa dengan mengucap hamdalah, bisa dengan memohonkan ampunan, bisa juga diiringi dengan saling membaca salawat, bisa juga saling mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaupun toh tidak mendoakan, tidak mengucap apa, bagaimana Pak Ustadz? Di hadis yang pertama boleh-boleh saja. Akan tetapi lebih bagusnya kalau ada zikir dan ada sholawat yang lebih bagus hadisnya. Diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akhir. Seperti itu. Saudara-saudariku, jamaah Ibamid on Air, rahimakumullah. Pertemuan pagi hari ini dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi sampai di sini dulu, dan kita sambung di kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bidaqwallah. Wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.